Baik, materi adalah hasil dari mahasiswa saya itu Akhrul Ummah waktu skripsi di tahun 2015-an ya, yang digunakan untuk mengelompokkan data-data Twitter untuk kategori suatu topik nantinya gitu. Tapi ini adalah satu pengembangan dari paper yang tadi dari Pak Rodiansa tadi ya, yang klasifikasi kemacetan. Nah, di sini nanti ringkasnya setiap tweet yang dikumpulkan nanti akan dikelompokkan dalam beberapa kategori nantinya. Apakah ada kategori ini saya belum cepat ya? Fokusnya tinggal saja. Nah, ini ada banyak animasinya. Jadi ini contoh dari simulasinya ketika kita posting data Twitter dari berbagai device, baik laptop, komputer, smartphone, dan sebagainya. Nanti akan masuk ke database Twitter. Nah, kalau kita mendapatkan akses Twitter API yang kemudian kita daftarkan secara bersama, jadi kita bisa mendapatkan data-data dari database Twitternya. Oke. Nah, nantinya setiap kategori di Twitter akan dikelompokkan dalam kategori apakah kategorinya berita, olahraga, musik, televisi, dan sebagainya. Ini kategori yang kita labelkan. Nah, ini pelabelan adalah secara manual dengan kita yang sebagai pakar kita sendiri nantinya. Apakah itu apakah kalimat itu masuk dalam kategori berita ataupun olahraga jika memiliki beberapa kata kunci ya yang memang berkaitan dengan berita atau olahraga. Tapi tujuannya di sini adalah untuk memanfaatkan data tweet ya untuk diklasifikasi menjadi suatu sebuah informasi yang berguna ya nanti. Ya. Nah, berikut tahapannya. Nanti ada tahapan kita mengkolek data Twitternya. Yang sudah kita belajar menggunakan Orange Data Mining. Lalu kita tahapan nanti tahapan processing yang sudah kita explore menggunakan pendekatan Orange maupun menggunakan pattern ya, NLTK, Natural, Natural Language Service. Kemudian nah, di tahapan di hari ini kita belajar bagaimana melakukan klasifikasi tweet. Gitu ya. Jadi di sesi hari ini kita langsung ke tahap ketiga, yaitu melakukan tahapan klasifikasi tweet untuk melakukan nanti prediksi atau penerapan mesin learning nantinya. Itu hasil nanti coba kita mungkin hasil minggu depan. Nah, perhatikan, saya berikut. Tweet yang kita kumpulkan, perhatikan, nantinya akan dibagi dalam beberapa tahap gitu ya. Yang pertama, tweet yang dikumpulkan nanti akan kita bagi dalam dua kelompok besar, yaitu ada yang menjadi suatu tweet untuk training dan sebagian tweet untuk testing. Proporsinya bisa 80% untuk training, 20% untuk testing, atau 70% untuk training, 30% untuk testing, atau bahkan 90% untuk training, dan 10% untuk data testing dari keseluruhan data. Ringkasnya, jumlah tweet data training harus lebih besar proporsinya dibandingkan dengan jumlah tweet yang data testing. Nah, di sebelah kanan dulu, ini yang kita lakukan pertama kali dulu tahapannya. Kita ambil data yang sudah kita tadi sebagai kelompok data tweet training, kemudian dilakukan tahapan preprocessing, sudah ada tahapan di poin yang di sebelah kiri di sini, dari lowercase, menghapus mention, dan sebagainya di sini yang sudah kita kemarin terapkan di NLTK sama saja. Kemudian setelah bersih, baru kita labelkan. Nah, di tahap ini nanti rekan-rekan semuanya kan coba belajar bagaimana melabelkan suatu data tweet berdasarkan kasus khusus tertentu. Nah, di sini kita coba labelkan tadi apakah tweet ini masuk dalam kategori berita. Misalnya ketika ada kata Persija, ketika ada kata PSSI, pasti ini berkaitan dengan olahraga. Maka tweet itu dilabelkan dengan olahraga. Nah, itu. Jadi kita yang melabelkan. Kita yang tahu dasar dalam pelabelan. Gitu. Nah, setelah dilabelkan, nanti data data tweet ini yang tadi proporsinya bisa sebagai 80% dari total keseluruhan data akan dimodelkan dengan naive Bayes classifier. Nah, pemodelan ini nanti bisa berkembang, bisa menggunakan deep learning, bisa menggunakan SVM, support vector machine, bisa menggunakan random forest, maupun teknik algoritma yang lainnya. Ringkasnya, pemodelan ini akan diterapkan dengan berbagai macam metode. Nah, cuma pada hari ini kita belajar menggunakan naive Bayes gitu ya. Nah, apa tuh model? Model itu sebagai acuan. Kalau kita punya penggaris yang panjang, kita bikin bangunan ini panjangnya 10 cm,
lebarnya 5 cm, maka jadi persegi panjang misalnya. Kita percaya kalau itu 10 cm, kita percaya karena penggaris itu sudah baku, sudah sesuai dengan standar yang umum. Nah, model itu sama dengan penggaris. Dia akan menjadi suatu standar acuan ketika ada satu kalimat misalnya yang nanti berisi tadi kalimat tadi Persija, maka pasti nanti olahraga. Ketika berisi kalimat itu dengan kata ada kata PSSI, pasti olahraga. Ketika ada kata Pak Jokowi, ketika ada kata PDIP, ada kata partai, pasti nanti mengarah ke politik nah sebagainya kayak gitu. Nah, modelnya nanti dia akan bekerja nantinya. Kalau kita menggunakan bias, nanti akan menggunakan fungsinya adalah berdasarkan probabilitas nantinya. Nah, setelah kita siapkan model nantinya dari tweet yang tadi 80%, misalnya kita dari 100 tweet, kita ambil 80%-nya berarti 80 record ya. Kita labelkan manual. Kita yang melabelkan secara manual. Atau tadi dengan pendamping dari pakar. Gitu. Kita label manual, serta dalam jumlah tadi 80 tweet ya. Bahkan itu waktu teman-teman saya dan saya pun di S3 di UGM, itu bahkan kita sampai melabelkan sampai ribuan tweet. Dan itu kita sampai 2-3 hari selesai melabelkan. Gitu ya. Nah, kemudian tweet yang kelompok yang kedua yang tadi misal proporsinya ada 20% dari 100 berarti 20 record itu tidak dilabelkan gitu ya. Jadi kalau tweet casing itu belum ada label sama sekali. Yang belum ada labelnya itu nanti tetap dilakukan tahapan pre-processing. Dan itu buat tadi menghilangkan data dasar. Nah, setelah bersih perhatikan, nantinya tweet yang bersih ini yang belum ada labelnya akan diterapkan dalam suatu model klasifikasi yang pada saat ini menggunakan classifier, maaf, untuk dilakukan tahapan prediksi untuk menjadi hasil klasifikasi. Yang tadi itu baru ini, misal perhatikan belum ada labelnya, nantinya dengan diterapkan pada model klasifikasi ini, maka di tahapan hasil klasifikasi ini akan muncul hasil prediksinya berdasarkan nilai nilai apa nih? Nilai probabilitas yang terbesar. Gitu. Jadi ini tahapan dalam machine learning secara garis besarnya nanti. Artinya nanti metode AVS ini perhatikan ini bisa berubah. Jadi dengan teknik yang bisa kita kondisikan. Jadi mau pakai deep learning, mau pakai analysis, gitu. Kalau deep learning itu lebih sangat kompleks ya. Nanti ada input layer, ada hidden layer sebagainya. Nanti ada output layer dan sebagainya. Lebih banyak tahapan yang lebih kompleks. Namun lebih akurat informasi menggunakan deep learning. Tapi di sini sama seperti ini. Tahapnya secara garis seperti ini. Kalau pengalaman saya ketika melakukan riset di bidang data Twitter dan beberapa eksperimen kemarin, ketika hari ini saya collect data tweet, maka ini sebagai training, hari Senin saya training, hari Selasa saya training, ketika hari Rabu saya collect, maka menjadi data testing. Artinya Senin Selasa dua hari saya fokuskan untuk mentraining data, saya labelkan. Ketika data tweet baru di hari Rabu yang belum ada labelnya, itu digunakan sebagai data testing. Yang nanti akan diprediksi menggunakan model yang sudah kita tadi labelkan, menggunakan bias untuk diprediksi menggunakan pendekatan naik bias tadi. Di papernya punya Pak Rodiansyah yang di klasifikasi kemacetan malah karena kemacetan di jalan gitu ya sampai divisualisasikan dalam bentuk Google Map ini. Ya, baik, lanjut. Nah, secara tadi di garis yang sesuai adalah tahapan secara umum tadi daftarnya sama testing. Nanti rekan akan mulai belajar manual. Nah, berikut adalah sebagai contoh dari satu ilustrasi perhitungan probabilitas setiap kategori pada tweet data testing. Perhatikan. Mohon dipahami berarti seperti ini pemahamannya. Di tabel yang di atas ada 5 kalimat tweet adalah sekumpulan kalimat yang dikategorikan sebagai tweet untuk training. Kenapa training Pak? Karena sudah ada labelnya. Kita yang melabelkan. Oh, tweet ini perhatikan karena ada kata DPR di Rio, ada kata Pak Jokowi, maka berita kategorinya. Di kalimat nomor 2 perhatikan karena ada kata Persija, maka pasti labelnya adalah olahraga. Di kalimat nomor 3 karena ada kata game, ada kata iPhone, maka kita labelkan adalah teknologi. Gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Ini kita melabelkan. Nanti kalau bisa Anda mau ke arah sentimen positif, nanti berkembang lagi ketika ini lebih ke arah untuk mendukung misal pemindahan UKM, maka berarti sentimen positif. Ketika sebaliknya banyak yang tidak mendukung, kontra, maka berarti ini adalah label negatif. Gitu. Dan sebagainya. Kalau ke arah bencana alam, misal nanti kalimat ini bersih kata banjir, banjir di Ciledug Indah misalnya. Maka lebihnya adalah ini banjir. Ketika ada kalimat Cianjur gempa,
Tuh, dengan jumlah korban sekian. Maka ini adalah probability. Kalau nanti rekan-rekan ke arah pemetaan besaran itu ya untuk pelabelannya. Nah, jadi kalau ini perhatikan sebagai data training dan sudah ada labelnya yang kita label secara manual. Tahap berikutnya ada tweet baru atau tweet tweet testing. Perhatikan. Yang sudah bersih, yang sudah stemming, perhatikan. Dengan kalau sebuah tweet isinya ada kalimat iPhone, Impi, Fans, Apple. Namun perhatikan belum ada labelnya. Inilah data testingnya yang belum ada labelnya. Nantinya dengan pendekatan FBS ini akan diprediksi sehingga kalimat ini akan nanti kira-kira masuk ke arah mana prediksinya nanti ya. Nah, coba kita akan buat sini perhatikan dasar perhitungan modifikasi perhatikan. Kita pertama perhatikan di sini kita akan hitung namanya probabilitas setiap kategori. Perhatikan. Di mana perhatikan PV ini, P itu probabilitas, P itu kategori. V yang kecil berarti kategori yang kecil. Sama dengan D dalam kurung VJ, dia itu ada jumlah dari kategori yang berlabel VJ tadi itu dibagi dengan harga mutlak T atau total kalimat pada data training secara keseluruhan. Soalnya, probabilitas kategori sama dengan jumlah kalimat yang berlabel kategori yang V tadi itu dibagi dengan total keseluruhan kalimat pada data training. Nah, perhatikan yang pertama, kita akan menghitung nilai probabilitas pada kategori berita. Perhatikan, artinya adalah ada 5 kalimat di sini, perhatikan, hitung suatu kalimat yang berlabel berita. Ada berapa? Ada satu kan? Maka 1/5. Jadi DVG ini adalah 1, total T ini adalah harga mutlak, total semua kalimat. Ada 5 kalimat kan di data training, maka 1/5. Sehingga nilai probabilitas kalimat pada data training yang berlabel berita sama dengan 0,2. Nah, sekarang ini sama dengan untuk menghitung pada kategori-kategori yang lainnya. Gitu. Coba kita masuk ke olahraga di sini. Kenapa 2/5, Pak? Karena perhatikan, cek pada kalimat training berapa jumlah kalimat yang berlabel olahraga. Ada 2 kan? Maka 2/5. 5 tadi adalah P. Total keseluruhan kalimat pada data training 25 sama dengan 0,4. Ini caranya. Untuk yang pertama itu adalah probabilitas setiap kategori. Di tahap berikutnya, perhatikan. Kita menghitung nilai probabilitas setiap kata sekarang. Kalau tadi probabilitas setiap kategori yang tahap pertama, di tahap kedua, kita menghitung nilai probabilitas setiap kata pada data uji atau pada data testing. Perhatikan sini. Perhatikan rumus berikut. Probabilitas X yang ke I, X itu kata, V itu dari kategori, artinya probabilitas setiap kata pada kategori VJ sama dengan F dalam kurung X, E yang ke I, V yang ke J. F itu frekuensi, artinya jumlah kemunculan kata pada kategori X, jumlah kemunculan kata X pada kategori VJ plus 1. Soalnya, FXI adalah frekuensi atau jumlah kemunculan kata dengan simbol X pada kategori VJ plus 1 per F dalam kurung VJ adalah frekuensi kemunculan kata, frekuensi kemunculan kalimat yang dengan kategori VJ plus W. W adalah total keseluruhan kalimat. Sebetulnya simbol ini itu ada penjelasannya pada paper acuan atau pada klasifikasi kemacetan yang dibuat oleh Pak Rudiansyah dan Pak Ediwarto. Anda bisa baca di situ sebetulnya. Cuma berbeda sedikit simbol ini. Ya. Nah, sehingga perhatikan sini, maka penerapannya perhatikan. Pada kalimat data uji, ada kalimat iPhone Improvements Apple. Maka perhatikan probabilitas dalam kurung iPhone pada kategori berita sama dengan 0 plus 1. Artinya F dalam kurung X yang ke I pada kategori berita sama dengan 0 plus 1. Per F dalam kurung V yang ke J, artinya 7 plus 27. Saya jelaskan pelan-pelan sini. Probabilitas kata iPhone pada kalimat di sini yang data uji atau testing ada kata iPhone. Cek pada kalimat yang berbeda berita. Perhatikan. Pada kalimat yang berbeda berita di sini, kalimat yang pertama, apakah ada kata iPhone? Ada sebanyak menyimak. Tidak ada kata iPhone kan? Tidak ada kan? Nggak ada. Maka Nggak ada. 0 di sini. 0 di sini. 0 plus 1. Baik. Nah, kemudian 7 perhatikan. 7 adalah F tadi frekuensi ya. Frekuensi kemunculan kata pada kategori VJ. Artinya hitung jumlah kata
pada kategori yang berlabel berita. Ada berapa kata di berita? Tiga, tiga, tujuh. 7. Baik. 7. Maka 7 di sini. Sedangkan 27 adalah total keseluruhan kata pada kategori yang, maaf, 27 adalah total keseluruhan kata pada semua kalimat training. Itu 27. Namun kalau ada kata yang sama itu hitung satu. Gitu ya. Ingat kalau ada kata yang sama hitung satu. Itu 27. Namun sih kalau kita hitung manual ada sedikit selisih ya. Ini ada kesalahan di dalam ini. Ini adalah 7 adalah total keseluruhan kata pada semua kalimat training. Kalau ada kata yang sama hitung satu. Misalnya ada 2 kali sepak bola. Maka kita hitung sepak bola 1 kali. Gitu, di sini. Nah, ini dihitung-dihitung perhatikan didapatkan 0,02941. Artinya adalah nilai probabilitas kata iPhone pada kalimat yang berlabel berita sama dengan 0,0. Nah, ini maksud dari yang berita. Nah, ini perhatikan, ini sama untuk menghitung semua probabilitas setiap kata pada kategori yang berita. Caranya semua sama. Ya. Ternyata tidak ada kata if, defense, dan apel pada berita. Maka no sama ya. Betul. Berarti tidak ada 4 kata ini pada yang berita. Kita berikutnya perhatikan. Sekarang kita akan hitung lagi probabilitas setiap kata cuma pada kalimat pada kategori yang lainnya. Yaitu tadi berita sekarang masuk yang kategorinya olahraga. Perhatikan. Set pada kategori yang olahraga di kalimat nomor 2 dan nomor 5, apakah ada kata iPhone? Tidak ada kan? Maka 0. Plus 1 ini plus 1 per 13 ada di mana? Jadi 13 adalah cek hitung jumlah kata pada kalimat yang berlabel olahraga. Ini sebab ini ada 3, 6, 7. 7 tambah 10, 13 kan. Jadi 2 kalimat ini, di kalimat nomor 2 dan nomor 5. Kalau dihitung jumlah katanya ada berapa? Ada 13. 13 plus 27. 27 tadi adalah total keseluruhan kata. Ada 5 kalimat ini. Jadi itu didapatkan 0,25. Yang sama ini digunakan juga untuk menghitung semua kalimat pada probabilitas setiap kata pada kalimat yang berlabel olahraga. Sama caranya. Di tahap berikutnya sekarang, nah sekarang yang berlabel teknologi, perhatikan. Hitung probabilitas kata iPhone pada kalimat yang berlabel teknologi ada berapa? Perhatikan di sini. Yang teknologi perhatikan, ternyata ada satu kata iPhone, itu ini. Kan ini satu di sini. Satu adalah jumlah kemunculan kata iPhone pada kalimat yang berlabel teknologi. Ada berapa sih? Ada berapa kata iPhone? Ada satu kan? Pas satu di sini. Satu plus satu di sini. Satu. 7 perhatikan, karena pada kalimat yang berlabel teknologi ada 7 kata. Plus 27 tadi adalah 7 ada tadi total keseluruhan kata pada 5 kalimat ini. Dihitung ini dapatkan 0,05. Gitu. Jangan perhatikan kata inti sampai Apple. Ternyata tidak ditemukan pada kalimat yang teknologi. Pada kalimat yang teknologi, hanya kalimat yang kata iPhone. Gitu. Ini adalah nilai probabilitasnya. Sama ternyata untuk yang kategori yang musik sekarang. Hitung probabilitas kata iPhone pada kalimat yang berhubungan musik. Berarti tidak ada kata iPhone kan, maka 0 di sini plus 1. 6 dari mana? Total kata pada kalimat yang berbeda musik. Nah, plus 2 juta 29 maka 0,03. Hitung semua kata-katanya pada setiap kalimat. Nah, di tahap berikutnya perhatikan. Setelah tadi dihitung semua probabilitas setiap kata pada setiap kalimat atau setiap kategorinya, perhatikan. Nah, nih, tadi kita sudah menghitung P dalam kurung VJ, sudah menghitung probabilitas setiap kategori itu 0,2 sampai 0,2 lagi. Kalau Bapak tadi orang aja ya. Nah, kemudian tadi sudah kita menghitung juga nilai probabilitas setiap kata atau X pada kategori atau V yang kecil. Perhatikan, ini sudah kita hitung tadi. Nah, di tahap 3 perhatikan, pada papernya Pak Rudiani dijelaskan, kita mengkalikan hasil nilai probabilitas setiap kata tadi itu dikalikan dengan probabilitas kategori utamanya. Saudara, X-nya adalah tadi hitung nilai probabilitas setiap kata yang X pada kategori VJ dikalikan dengan nilai probabilitas kategorinya atau VJ-nya. Jadi perhatikan 0,0241 dikalikan ini kalikan 0,201 terus sampai ini kalikan semua terus kalikan 0,2 kalikan nilai dari hasil nilai probabilitas kategorinya dapatkan sekian dengan cara yang sama tadi dengan cara yang sama pada baris pertama
Itu juga untuk semua record sama cara ini 0,05 dikalikan dengan ini kalikan 0,3. Ini hasilnya. Terus lagi sama. Nah, pada NFS perhatikan di sini. Rumus yang utama adalah ini seperti ini. Ini Pi tadi Pi adalah ini ada total perkalian. Kalau sigma kan total penjumlahan ya. Ini tadi hasil penjabaran Pi ini perhatikan itu ada di sini. Ini hasil penjabaran ini adalah simbol dari Pi. Pi tadi adalah total perkalian. Nah, perhatikan karena ada kata argmax, artinya akan adalah diambil nilai yang paling maksimum. Perhatikan, dari 4 baris di sini, mana yang paling besar? Yang paling besar adalah yang kedua. Perhatikan, so dihitung jumlah angka di belakang koma itu sama semua jumlah digit nolnya. Dengan 0,0 sekian, 0,02999 sekian adalah nilai yang paling tinggi probabilitasnya dibandingkan dengan kategori yang lainnya. Sehingga kalimat I found in French Apple ini akan diprediksi menjadi kategori adalah teknologi. Kok bisa karena tadi nilai hasil probabilitasnya paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Inilah konsep yang saya bekerja. Kalau lihat di hasilnya di sini, ini dibuat dengan pemrograman PHP. Ini sedikit pemrogramannya PHP dibangun. Ya, contoh search search metode di Twitter ini pakai PHP ya. Labelnya namanya sekarang juga masih ada namanya Twitter OAuth ya. Twitter OAUTH. OAuth. Langsung di sini mencari kata Pak Jokowi secara real di tweetnya berkaitan dengan Pak Jokowi. Ini langsung real, langsung kalian pada live pada saat itu. Nah, langsung masuk ke sini, perhatikan di kolom tweet ini, date-nya, usernya, dan perhatikan ini karena tadi belum dilabelkan secara manual, artinya sebagai data test, tapi langsung diprediksi kategori topiknya. Perhatikan, karena ada kata di sini, perhatikan, yang langsung pertama adalah langsung di teknologi. Lalu yang kedua, berita. Karena ada kata Pak Jokowi ya. Gitu. Nah, di sebelah kanannya perhatikan, sudah ada nilai probabilitasnya. Kenapa ini tadi paling tinggi? Karena di sini sudah ada angka di sini sebelah kanan. Probabilitas. Ini contohnya nanti akan coba akan bangun, cuma nanti kita menggunakan pendekatan orange ataupun dengan pendekatan satu lagi. Baik, sampai sini. Kan ada ini contoh eh, pengelompokan dengan data yang sudah pernah di-download sebelumnya. Perhatikan ini, liquid. Jadi kita liquid ini kosong. Coba kita harus pilih dulu setting waktunya. Kita menampilkan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang sudah ada di database kita. Nah, ini perhatikan. Jadi muncul di sebelah sini ya, tweetnya. Ini adalah tweet-tweet perhatikan yang berada tadi pada tanggal 07.02.2015 sampai tadi sampai bulan Maret ya. Nah, ini perhatikan langsung muncul teknologi. Ini muncul sini muncul contoh perhitungan tadi ini tadi perhitungan prioritas nilai prioritas setiap kategorinya. Ini adalah nilai prioritas setiap kata tadi. Baik, itu adalah contoh dari penerapan Nash bias, maaf Nash bias yang Nash bias, atau tepatnya multinomial Nash bias. Gitu. Jangan bertanya, silakan. Ada apa ya, silakan. Oke. Baik, oke, oke.